Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam dari Denpasar, Bali. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu kemarin, saya 26 Oktober 2025 ini, saya diberi kesempatan untuk melayani di satu gereja namanya GKIA Jemaat Bogor. Ya, jadi Gereja Kristus Isa Al-Masih yang jemaatnya yang ada di Bogor, persis di jantung kota Bogor. Dan gereja tersebut dalam bulan Oktober ini mengambil pelayanan firman atau firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu itu diambil dari atau bertemakan tentang evangelisme atau misi pekabaran Injil. Jadi bulan Oktober adalah bulan misi bagi gereja tersebut, dan pada tanggal 26 Oktober kemarin saya diminta berkhotbah untuk menutupi bulan misi selama sebulan itu, dan saya sharing mengenai Matius 28 ayat 16-20. Jadi perintah untuk memberitakan Injil itu menurut TB1, sementara di TB2 ini kalau Anda baca di TB2 itu judul perikopnya pengutusan murid-murid ya. Kalau dalam NIV judul dari perikop Matius 28 ayat 16 sampai 20 itu adalah The Great Commission ya, tugas yang terbesar. Jadi tugas yang terbesar yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi the highest authority atau Tuhan kita yang mempunyai otoritas yang tertinggi memberikan tugas yang terbesar. Nah, ini adalah satu tugas terpenting dari Allah yang Maha Kuasa, dan pada saat ini kita sering mendengar atau kita sering menganggap ya, semacam memahami tugas tersebut dengan evangelisme ya. Jadi evangelism atau misi penginjilan itu adalah tugas untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas terpenting ini ya disampaikan memang kepada 11 murid. Jadi 12 murid Menes Yudas. Nah, sekarang ini tugas tersebut memang kepada setiap orang percaya yang adalah murid-murid. Jadi setiap Anda yang mengaku dan menerima kesempatan ya, menerima karya pelayanan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka Anda adalah seorang murid, dan sebagai seorang murid itu juga merupakan tugas Anda. Tugas ini memang kepada gereja sebagai organisasi, tapi juga tugas kepada setiap orang, setiap individu Kristen. Jadi tugas gereja yang dijalankan oleh setiap individu yang merupakan bagian dari gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan tugas utama. Ada banyak hal lain yang kita lihat di dalam perintah Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan perintah ya, tugas-tugas yang lain. Tapi ini tugas yang paling utama. Makanya disampaikan the Great Commission. Ini disampaikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dan sesuatu yang disampaikan di momen-momen seperti itu. Misalnya seseorang hendak bepergian, ini dalam hal ini Yesus yang hendak naik ke surga, atau di masa akhir ini setelah Yesus bangkit ya dan menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tugas yang penting ini. Karena itu ini adalah tugas yang boleh dikatakan tugas yang terbesar dan wajib dilakukan oleh setiap organisasi Kristen, wajib dilakukan oleh setiap gereja, dan wajib dilakukan oleh setiap kita ya, setiap individu Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara cepat saya akan membaca Alkitab kita dari TB2 tentang hal ini ya. Jadi dalam TB2 itu judulnya pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, itu Matius 28 ayat 16 sampai 20, perintah untuk memberitakan Injil menurut TB1, dan di TB2 ini berjudul pengutusan kepada murid-murid. Saudara sekalian, ada dua poin penting, dua hal penting yang bisa kita melihat dari perikop ini, ya, Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini. Yang pertama yaitu uraian tugas. Uraian tugas yang diberikan Tuhan kepada murid-murid atau kepada kita saat ini. Dan uraian tugas ini ada 4 tugas utama. Yang pertama, pergilah atau go, pergilah, ya. Kemudian yang kedua, jadikanlah semua bangsa itu muridku, ya. Jadi ini menyangkut pemuridan. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang keempat, ajarkanlah. Ini adalah kalimat-kalimat perintah. Dan kalimat-kalimat perintah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersifat imperatif. Jadi ini imperative words yang memberi arti bahwa ini adalah perintah atau instruksi, atau lebih lunak ini permintaan, tapi sebetulnya ini lebih bersifat perintah dan instruksi. Dan ini bersifat imperatif yang berarti dia continuous. Jadi perintah yang terus-menerus yang berlaku pada zaman itu, ya, ketika Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya dan berlaku hingga saat ini. Nah, itulah dia disebut dengan imperatif, ya. Imperatif itu artinya perintah yang continuous, yang berlaku hingga saat ini. Jadi perintah ini kepada murid-murid, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, make all nation my disciples, ya. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Yesus mengatakan diperintahkan kepadaku, yang diajarkan aku kepadamu. Jadi mengajarkan mereka segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya kepada murid-murid. Saudaraku, mari kita memperhatikan satu persatu dari 4 perintah ini. Yang saya katakan ini adalah job description dari yang disebut dengan evangelisme. Jadi ketika melakukan evangelisme, maka keempat perintah ini yang bersifat imperatif ini menjadi satu kesatuan. Yang pertama, pergilah. Pergilah ini berarti tidak saja di tempat, harus move atau bergerak atau pindah atau menjangkau, ya, menjangkau tempat lain, tidak hanya terbatas di Galilea. Perintah ini diberikan ketika murid-murid berada di Galilea dan karena itu mereka harus pergi keluar dari Galilea dan menjangkau, artinya mereka harus bergerak. Jadi keluar dari Galilea atau keluar dari batas-batas diri mereka dan menjangkau tempat lain atau menjangkau orang lain. Jadi inilah yang disebut dengan penginjilan itu atau misi itu. Misi itu adalah gerakan keluar dari diri kita. Gerakan yang keluar yang melampaui batas-batas diri kita. Jadi batas diri kita ini bisa secara geografi, ya, lokasi, ya, tapi juga bisa menjangkau juga masyarakat, community yang di luar batas-batas kita. Jadi pergi, keluar. Itu adalah arti kata pergilah, ya, pergilah. Yang kedua, kata jadikanlah semua bangsa muridku, atau frasa jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti saya jelaskan tadi, Bapak Ibu Saudaraku, ini berarti pemuridan. Pergi menjangkau mereka dan harus menjadikan mereka murid. Nah, bagaimana menjadi murid? Saudara sekalian, murid itu harus mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengatakan, Tuhan mengatakan, pergi jadikanlah mereka muridku itu artinya bahwa mereka yang dijangkau itu, orang-orang yang dijangkau itu harus mengenal Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah evangelisme, salah satu proses evangelisme. Pertama pergi, kedua dan harus memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Beritakan firman Tuhan kepada mereka dan kemudian jadikanlah mereka murid. Dan proses untuk menjadikan murid itu diawali dengan
mengajarkan kepada mereka atau memberitakan kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan ketika mereka mengakui itu, menerima itu, maka mereka menjadi murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan murid ini seperti tadi saya sampaikan adalah proses pemberitaan firman Tuhan. Jadi seseorang menjadi murid apabila dia belajar, dan dalam hal ini dia harus belajar firman Tuhan, dia harus mengerti firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebelum dia menjadi murid. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk supaya firman Tuhan bisa disampaikan, dipahami, dimengerti oleh orang lain, maka ada proses yang disebut dengan berkhotbah. Proses berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan atau preaching, dan proses pengajaran, ya. Jadi mengajar, memberitakan firman Tuhan, berkhotbah dan mengajar kepada orang-orang lain sehingga mereka menerima Tuhan Yesus dan kemudian mereka menjadi murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses pengajaran dan berkhotbah ini harus berjalan bareng atau harus berjalan terus-menerus sehingga orang lain bisa menjadi murid, dan murid adalah mereka yang belajar. Jadi ada proses pembelajaran, ya, jadikanlah mereka murid, tapi ketika mereka menjadi murid maka ada proses pembelajaran. Nah, tadi ada 4, saudara sekalian, kata perintah dari Tuhan Yesus. Yang pertama, pergi. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga adalah baptislah mereka dalam nama Bapa. Nah, baptisan bisa dilakukan oleh pribadi, tapi itu dalam keadaan yang sangat-sangat khusus, ya. Tidak di dalam gereja kita, sistem gereja kita saat ini, organisasi gereja saat ini, pembaptisan itu dilakukan oleh gereja. Jadi baptislah mereka berarti itu tanggung jawab gereja, ya, tanggung jawab persekutuan. Dan di sini ditekankan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dan sebelum keturunan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid itu. Tapi Tuhan sudah katakan, pada saatnya nanti engkau harus membaptis mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Meskipun nanti Roh Kudus akan turun kemudian kepada murid-murid. Tapi ini adalah dari awal prinsip Trinitas, ya, prinsip Allah yang kita Allah yang kita percaya, kita sembah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi baptislah mereka bukan dengan cara, bukan dengan pendekatan, tapi dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini menekankan kepada kita bahwa cara apapun yang kita pakai di dalam membaptiskan, gereja pakai dalam membaptiskan seseorang, yang paling utama dan terutama adalah membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau bukan dengan nama ini, misalnya dengan nama lain, ya tentu saja tidak terjadi. Tapi pembaptisan itu kalau dengan nama yang lain, itu bukan baptis Kristiani. Jadi harus dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apapun bentuk dan metodenya itu. Dan baptis itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah satu proses pengangkatan seseorang sebagai bagian dari keluarga Kristus. Pengangkatan seseorang atau adopsi seseorang sebagai bagian dari keluarga Kristus. Sehingga Yesus katakan, jadikanlah mereka murid, ya, menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi juga mereka harus dibaptis supaya mereka bagian dari keluarga Allah. Keluarga Allah atau persekutuan gereja-gereja atau gereja-gereja yang ada di dunia ini, dan merupakan satu persekutuan yang besar secara oikumene. Mengapa? Karena semuanya telah dibaptis, dalam semua anggotanya telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu perintah yang ketiga. Dan perintah yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku beritakan kepadamu, aku ajarkan kepadamu. Kata Tuhan Yesus demikian. Jadi yang pertama tadi, pergi, jadikanlah murid, baptislah mereka, tapi juga ajarlah mereka. Nah, ini menekankan bahwa mengajar itu begitu penting. Dan mengajar mereka segala sesuatu, itu artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Tanggung jawab pribadi kita sebagai murid-murid Tuhan dan tanggung jawab gereja,
yaitu mengajarkan perjanjian lama dan perjanjian baru, segala sesuatu yang merupakan firman Tuhan yang harus diajarkan kepada setiap orang percaya, ya. Dalam hal ini murid-murid itu harus mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi percaya, yang sudah menjadi murid. Dan proses pengajaran itu begitu penting. Saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa pengajaran belakangan ini kurang mendapat perhatian dari gereja-gereja, ya, atau persekutuan-persekutuan. Banyak gereja yang menekankan pada khotbah, ya, padahal khotbah itu adalah memang ada unsur mengajarnya di sana. Tapi tidak, mengajar itu tidak terbatas pada khotbah. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang yang menekankan, atau persekutuan-persekutuan yang menekankan pada khotbah dan tidak memberikan perhatian yang sesungguhnya, yang sepantasnya, yang seharusnya kepada pengajaran. Jadi lebih banyak seperti itu, dan Anda bisa melihat itu di mana-mana khotbah begitu berkembang, ya, banyak sekali orang yang ingin berkhotbah, tetapi orang yang mau mengajar itu sangat sedikit. Dan mengajar itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bagian dari pekerjaan evangelisme. Ya, saya akan jelaskan itu kemudian, tapi saya ingin sampaikan bahwa rasul-rasul seperti Paulus, Petrus, dan rasul-rasul yang lain, ya, Yohanes, mereka memberi perhatian yang sangat besar terhadap pengajaran. Sebagai contoh, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika di Efesus, ketika Rasul Paulus melayani di Efesus, Alkitab mengatakan bahwa selama 3 bulan Rasul Paulus berkhotbah di sinagoge. 3 bulan dia berkhotbah di sinagoge. Tapi 2 tahun dia pakai untuk mengajar. 2 tahun dia pakai untuk mengajar orang-orang di Efesus. Jadi 3 bulan untuk berkhotbah, tapi 2 tahun dipakai untuk mengajar. Jadi lebih banyak waktu untuk mengajar. Demikian juga ketika Paulus di dalam tahanan Roma, ya, tahanan rumah di kota Roma, ya. Di akhir-akhir hidup Paulus, lebih banyak Paulus gunakan untuk mengajar. Karena kesempatan untuk berkhotbah juga sudah semakin berkurang. Dan dia gunakan waktu-waktunya untuk mengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menekankan bahwa mengajar firman Tuhan itu begitu penting, dan berbahagialah Anda kalau Anda adalah orang yang mengajar firman Tuhan. Mengajar firman Tuhan melalui khotbah Anda, jadi pengajaran yang Anda sampaikan. Tapi selain khotbah, Anda mengajar. Misalnya Anda mengajar sekolah minggu, Anda mengajar anak-anak, Anda mengajar remaja atau taruna, Anda mengajar di dalam pemuda, Anda memimpin kelompok-kelompok penelaan Alkitab. Itu adalah bagian dari mengajar. Jadi bukan saja berkhotbah, tetapi juga mengajar. Dan marilah kita memberikan perhatian yang penting itu kepada mengajar, ya. Karena itu juga yang merupakan perintah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melihat apa arti dari job desk ini. Job desk ini adalah job desk evangelisme. Jadi yang dimaksudkan dengan evangelisme, pergilah, ya, atau pemuridan itu tidak berdiri secara parsial, tetapi pergi, ya, menjangkau orang lain, kemudian menjadikan murid, kemudian baptis, ya, tentu saja mereka menjadi percaya, baptis, dan mengajar. Itulah satu kesatuan yang disebut dengan evangelisme. Jadi evangelisme itu mempunyai 4 main task, mempunyai 4 tugas utama, yaitu bahwa harus keluar menjangkau orang-orang lain, itu tugas pertama. Tugas yang kedua adalah membaptis, ya, tugas yang ketiga tadi membaptis, yang kedua adalah jadikan murid atau pemuridan, dan yang keempat, sekali lagi yang kurang kita perhatikan, yaitu mengajar. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Ini yang saya sebutkan dengan paket komplit, ya, paket komplit dari evangelisme. Jadi evangelisme itu bukan hanya KKR, ya, kebaktian rohani yang datang ke satu kota, satu penduduk, satu tempat, lalu kemudian menyampaikan firman, kemudian beberapa hari kemudian pergi dari kota itu. Itu adalah bukan evangelisme secara utuh. Evangelisme secara utuh adalah ada proses pengajaran. Jadi bukan saja menjadikan murid dan membaptis, tapi ada proses pengajaran. Dan pengajaran itu begitu penting. Karena Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Bapak Ibu Saudaraku, apa implikasi rohaninya bagi Anda? Bagi Anda, tentu saja kalau Anda bagian dari gereja, Anda ada pengurus gereja, maka paket komplit evangelisme itu adalah tugas gereja, tugas Anda. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka, dan ajarlah mereka. Jadi itu adalah paket komplit. Tapi bagi Anda sebagai pribadi yang merupakan anggota gereja, maka Anda harus melakukan bisa keempat-empatnya yang memang itu merupakan tanggung jawab gereja. Tapi bisa salah satu di antara keempat-empat itu. Mungkin hanya Anda fokus di pengajaran. Mungkin Anda bagian dari orang yang masuk dalam tim untuk menjangkau orang lain. Tapi tidak melakukan semua, tentu saja Anda tidak membaptis. Yang membaptis adalah organisasi gereja. Ya, perintah ini merupakan bagian dari perintah kepada gembala sidang atau pemimpin gereja yang membaptis. Ya, dan itu berlaku di Indonesia, yang membaptis orang lain yang menjadi percaya. Tapi itu bisa Anda lakukan, hal-hal yang lain bisa Anda lakukan secara parsial. Dan ini yang disebut dengan paket hemat, ya. Saya bisa istilahkan dia paket hemat dari evangelisme. Tapi hari ini saya ingin menekankan kepada Anda bahwa yang dimaksudkan dengan evangelisme itu bukan hanya reaching out, menjangkau orang lain yang di luar gereja kita, lalu kemudian begitu mereka mendengarkan firman lalu selesai, bukan. Tapi keseluruhan perintah tadi merupakan satu paket utuh yang bisa dibagi-bagi ke dalam 4 sub paket tadi atau paket hemat tadi, paket komplit dan kemudian paket hemat. Bapak Ibu, implikasinya bagi Anda, kalau Anda ini bagian dari gereja, Anda menjadi pengurus gereja, pengurus organisasi Kristen, maka Anda harus lakukan evangelisme ini secara utuh. Tapi kalau sebagai individu, ya Anda sebagai profesional, Anda sebagai orang awam yang anggota gereja, tapi sehari-hari Anda mempunyai profesi yang lain, maka yang bisa Anda lakukan yaitu mendukung evangelisme secara parsial, ya, mendukung evangelisme secara parsial. Mungkin Anda harus mendukung dengan persembahan Anda harus mendukung dengan properti yang Anda miliki, mungkin harus Anda mendukung sekali-sekali dengan waktu Anda, tapi juga Anda bisa bagian dari mengajar, ya, mengajar orang lain, bagian dari pengajaran yang Anda lakukan secara kontinu agar supaya murid-murid atau bangsa-bangsa yang menerima Tuhan itu menjadi dewasa di dalam iman dan percaya mereka. Saudara, lakukanlah paket hemat, tapi juga Anda bisa lakukan paket parsial, paket penuh, ya Anda lakukan paket penuh, tapi juga Anda bisa melakukan paket parsial atau paket hemat dari tugas evangelisme itu. Pergi, jadikanlah sekalian bangsa murid, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang tadi job desk of evangelism, ya, job description of the evangelism, maka yang kedua yaitu fondasi evangelisme. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan ada 4 fondasi evangelisme yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Yang pertama, fondasi pertama atau kita sebut dengan fondasi itu terdiri dari 4 komponen besar. Dan yang pertama adalah bahwa evangelisme itu bukan proyek gereja, bukan proyek organisasi, bukan proyek pribadi, tapi itu proyek Tuhan. Jadi evangelisme adalah proyek Tuhan. Yesus katakan, kepadaku telah diberikan kuasa. Karena itu pergilah dan jadikanlah bangsa-bangsa itu muridku. Berarti ini proyek Tuhan. Dan ini proyek strategi kerajaan sorga. Saya sebutkan dengan, kalau kita di Indonesia kita punya proyek strategi nasional, maka evangelisme adalah proyek Tuhan dan ini proyek strategi sorgawi, ya, bukan proyek strategi nasional, tapi proyek strategi sorgawi. Tuhan mengatakan segala kuasa telah aku miliki di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Karena dengan kuasa Tuhan itu, maka ini adalah proyek Tuhan. Evangelisme dilakukan karena itu adalah proyek Tuhan, bukan proyek gereja tertentu, bukan proyek pemimpin gereja tertentu, ya, tapi ini adalah proyek Tuhan. Jadi evangelisme adalah God's project yang dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua, dasar yang kedua, evangelisme ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Ini bukan pesan berantai, ya, tapi ini pesan utama dari Tuhan. Tadi saya katakan imperatif yang berlaku sejak zaman dulu, ya, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini.
Ini adalah perintah imperatif yang berlaku sampai sekarang, dan itu perintah itu langsung dari Tuhan. Sering disebutkan bahwa evangelisme ini adalah mandat utama, ya. Jadi kita sebut dengan mandat rohani atau mandat utama, yaitu evangelisme, melakukan perintah Tuhan, dan ini perintah Tuhan langsung kepada setiap orang percaya, kepada setiap murid, dan kepada setiap organisasi gereja. Jadi pertama tadi proyek Tuhan, yang kedua perintah langsung dari Tuhan. Karena perintah langsung dari Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan itu. Yang ketiga, yang merupakan pilar atau fondasi, ya. Saya sebutkan pilar karena belakangan ini tidak hanya fondasi, ya. Kalau kita bangun satu bangunan itu kan pakai tiang pancang. Jadi pilar, ya. Tiang pancang pertama tadi proyek Tuhan, tiang pancang yang kedua ini perintah langsung dari Tuhan, dan tiang pancang yang ketiga atau fondasi yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan menyertai. Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, inilah beda antara proyek Tuhan dan proyek manusia, dan perintah Tuhan dan perintah manusia. Saudara, Tuhan sudah mengatakan, pergi, jadikanlah, baptislah dan ajarlah. Tuhan menyatakan itu harus dilakukan oleh kita. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Artinya ketika kita melakukan hal itu, Tuhan menyertai kita. Bukan hanya Tuhan perintah dan membiarkan kita, tapi Tuhan juga menyertai. Saudara sekalian, kalau kita hidup saat ini di tengah-tengah sistem organisasi, ketika ada perintah, biasanya yang memerintah tidak melakukannya, ya. Yang memerintah hanya perintah saja, dan nanti dia akan evaluasi, dia akan mendapatkan hasilnya. Tetapi dalam kasus kita, dalam kasus evangelisme ini, Tuhan menyertai. Tuhan memang perintah untuk pergi, tapi juga Tuhan menyertai. Tuhan mengutus, tapi Tuhan juga bersama-sama. Bukan hanya diutus, ya, kita bukan hanya diutus, tapi juga disertai. Dan inilah yang merupakan hal yang jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ketika kamu melakukan tugasmu dalam melakukan evangelisme, maka kamu disertai oleh Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Dalam segala hal kita disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak saja memerintah, tapi Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Dan pilar yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 16 dikatakan ketika Yesus menjumpai mereka, banyak orang yang ragu-ragu. Sebagian ragu-ragu. Jadi tidak boleh ada keraguan. Pilar yang keempat, jangan ragu-ragu dalam melakukan evangelisme. Percaya kepada Tuhan, ya, menyembah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Jadi yang pertama tadi proyek Tuhan, yang kedua perintah Tuhan secara langsung, yang ketiga Tuhan menyertai. Tapi yang keempat, tidak ragu-ragu dan bergantung penuh pada Tuhan. Saudara, apa maknanya bagi Anda? Makna rohani atau implikasi rohaninya bagi Anda yaitu jangan mengandalkan kekuatanmu atau kecakapanmu dalam penginjilan. Mengapa? Karena ini adalah proyek Allah. Tapi andalkanlah Tuhan, apalagi Tuhan menyertai Anda dalam melakukan penginjilan. Dan penginjilan ini satu perintah yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh Anda sebagai murid-murid Tuhan. Anda sebagai murid Tuhan. Dilakukan, bukan evangelisme dilakukan bukan untuk kepentingan gereja, tapi untuk kepentingan yang maha kuasa, kepentingan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, untuk kepentingan Tuhan Allah yang maha kuasa, bukan untuk kepentingan kita atau kepentingan gereja. Semakin banyak jiwa yang dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, maka itu merupakan, ya, jadi panggilan untuk semakin banyak jiwa. Tuhan katakan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Itu adalah tujuan dari tujuan utama daripada penginjilan. Jadi semakin banyak kita harus melakukan itu, semakin giat, semakin menjangkau banyak orang agar banyak orang menjadi percaya. Nah, Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Dan siapa saja yang datang, yang menerima Kristus akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Dan aku pergi, kata Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan memang menyediakan tempat kepada setiap orang percaya.
Yang berarti bahwa ini proyek Tuhan dan kita harus melakukan itu agar bukan hanya kita yang menjadi orang percaya dan hidup dalam kerajaan Allah secara dengan keabadian, ya dalam keabadian, tapi juga orang lain, semakin banyak orang yang menjadi percaya. Saudaraku, sebagai take away message, sebagai pesan utama dari yang bisa Anda lihat, ya, Anda pegang dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini, bahwa hari ini saudara telah memahami apa arti misi penginjilan atau evangelisme. Dan evangelisme adalah suatu job desk yang komplit, tetapi Anda bisa melakukan itu secara parsial sesuai dengan kapasitas Anda masing-masing. Evangelisme bukan saja menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh gereja, menjadi tanggung jawab orang-orang yang melayani full time di dalam organisasi gereja, tapi menjadi tanggung jawab setiap orang, menjadi tanggung jawab Anda sebagai seorang profesional yang hidup di kalangan masyarakat secara langsung dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan sehari-harimu. Kamu sebagai profesional, kamu mempunyai tanggung jawab evangelisme, mungkin bukan paket komplit, tapi paket parsial yang harus Anda lakukan. Dengan apa yang Anda punya, dengan berkat yang Anda punya, Anda harus gunakan itu untuk menjangkau, untuk pergi. Mungkin Anda nggak pergi, tapi Anda menyiapkan sumber daya, mungkin finansial support, supaya orang lain bisa menjangkau, ya, orang lain bisa pergi, kemudian mengajar, menjadikan murid dan membaptis. Mungkin Anda tidak melakukan itu secara langsung, tapi indirectly, secara tidak langsung Anda melakukan itu. Setiap orang Anda harus ikut dalam misi. Setiap individu harus ikut dalam misi. Siapapun Anda, ketika Anda menjadi murid, maka perintah ini juga berlaku untuk Anda. Dengan melakukan hal itu, Anda adalah murid Yesus yang taat dan setia. Ketika Anda melakukan penginjilan, berarti perintah yang utama yang disampaikan oleh juru selamat kita bisa dilakukan oleh Anda. Dilakukan oleh Anda. Maka perintah yang utama itu akan membuat Anda menunjukkan bahwa Anda adalah salah seorang murid yang setia dan taat pada Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.